Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu di channel YouTube Rano Putra. Di channel ini biasanya saya membahas materi-materi perkuliahan bagi mahasiswa saya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai pembelajaran. Video kali ini saya khususkan bagi rekan-rekan guru, teman-teman guru dimanapun Anda berada. Adapun materi yang saya akan bawakan pada saat ini adalah mengenai pembelajaran, di mana kita tahu bersama bahwa pembelajaran di saat ini adalah pembelajaran tatap muka terbatas, di mana kebijakan ini dibuat oleh karena adanya pandemi yang melanda di negara kita. Bagaimana sebenarnya, bagaimana sebaiknya pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi ini? Mari kita lihat pembahasan ini, kiranya pembahasan yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Tulisan ini saya tulis berdasarkan beberapa kajian-kajian literatur dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kami dapatkan di lapangan. Pertama, kita akan melihat situasi dan kondisi pendidikan Indonesia pada 2 tahun terakhir ini, di mana kita melihat ada banyaknya dampak-dampak yang ditimbulkan oleh karena pandemi COVID-19. Salah satunya adalah bagaimana pembelajaran itu sendiri, di mana pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka seperti biasa, akhirnya berubah menjadi pola daring atau dalam jaringan. Dan dengan kebijakan pemerintah saat ini, dilakukanlah pembelajaran yang namanya pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini tentunya sangat-sangat disayangkan dan sangat-sangat memprihatinkan. Apalagi ketika pembelajaran ini kita tidak siapkan dengan maksimal. Bisa-bisa yang terjadi adalah bagaimana loss learning. Siswa menjadi banyak ketertinggalan dalam pembelajarannya. Oleh karenanya, salah satunya jalan keluar adalah peran guru itu sendiri. Guru harus memikirkan bagaimana cara-cara kreatif untuk dapat melakukan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar siswanya tidak ketinggalan. Oleh karenanya pada materi ini saya akan membagikan beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai guru dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi para rekan-rekan guru, ataupun juga bagi para mahasiswa, mungkin sebagai calon-calon guru ke masa atau di masa yang akan datang. Awalnya kita akan melihat dulu mengenai pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses di mana terjadi interaksi antara guru dan siswa. Proses interaksi itu terjadi secara aktif. Apa maksud dari proses interaksi itu? Tentunya adalah untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Tercapainya sebuah tujuan pembelajaran adalah kunci dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Bagaimana untuk mencapai atau bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa kita capai? Tentunya sebagai seorang guru, yang pertama kita harus melakukan perencanaan pembelajaran yang baik. Kemudian memilih sumber belajar atau materi atau bahan yang baik. Dan yang ketiga tentunya adalah menggunakan strategi atau metode-metode pembelajaran bagi proses pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan guru? Apa yang dapat dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajarannya secara khusus di masa pandemi itu sendiri?
Kita tahu bersama bahwa pembelajaran terbatas di masa pandemi ini tentunya hal-hal itu dibatasi. Selain menerapkan protokol kesehatan yang ketat, juga waktu pembelajaran tentunya dibatasi. Hal ini tentunya membuat pembelajaran itu serasa tidak maksimal lagi. Namun, ada beberapa hal yang saya catat di sini yang bisa dilakukan guru untuk tetap bisa mencapai tujuan pembelajarannya, meskipun pada pertemuan tatap muka terbatas. Yang pertama adalah melakukan rekonstruksi perencanaan pembelajaran. Rekonstruksi perencanaan pembelajaran itu bukan berarti mengubah secara total pembelajaran yang ingin dilakukan. Namun ini berarti kita memodifikasi, merenovasi kembali perencanaan pembelajaran yang sebelumnya kita sudah buat. Dengan tetap mengacu pada pencapaian yang diinginkan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Mengapa kemudian perencanaan pembelajaran itu harus dilakukan konstruksi atau direkonstruksi? Yang pertama, pembelajaran saat ini seperti saya katakan tadi dibatasi oleh durasi waktu yang singkat. Kalau dulu 1 kali 45 menit, mungkin saat ini 1 kali 30, 1 kali 20 menit. Belum lagi misalnya anak itu masuk secara berganti-gantian, tidak masuk secara serempak dalam sehari atau dalam seminggu. Itu tentunya akan mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh karenanya salah satu alasan mengapa proses perencanaan pembelajaran itu harus direkonstruksi adalah karena kita dibatasi oleh durasi waktu. Kemudian yang kedua, perencanaan yang tadinya dibuat per pertemuan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penggabungan antara 2 pertemuan atau lebih dalam satu pembelajaran. Oleh karenanya dimungkinkan untuk menggabungkan standar kompetensi atau kompetensi dasar, atau juga indikator pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, alat, strategi, dan metode yang digunakan juga otomatis akan berubah. Kalau dulu kita menggunakan cara-cara yang konvensional, tatap muka, diskusi, dan lain-lain sebagainya, kemungkinan pada waktu atau situasi dan kondisi sekarang ini, hal itu tidak bisa banyak untuk kita lakukan. Oleh karenanya, mungkin pembelajaran-pembelajaran ini akan dimodifikasi dengan metode daring, ya, dan metode luring. Itu yang biasa dilakukan dalam pertemuan terbatas atau tatap muka terbatas di sekolah-sekolah. Oleh karenanya, salah satu yang direkonstruksi dalam rencana pembelajaran itu adalah alat, strategi, dan metode pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keempat, sumber belajar juga akan berubah. Kalau dahulu sumber belajar itu bisa berupa buku catatan atau buku-buku cetak, kemungkinan saja dengan menggunakan metode proyek, kita akan merubah sumber belajar. Sumber belajar bisa saja dari alam sekitar atau dari lingkungan sekitar yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah evaluasi akan hasil belajar juga akan berubah. Otomatis dalam penilaian atau evaluasi yang dulunya misalnya kehadirannya 16 kali pertemuan atau kehadiran itu bisa menjadi bagian dari bilangan pembagi dalam evaluasi, belum lagi hasil capaian-capaian itu yang kita nilai secara kuantitatif, bisa saja itu berubah. Bisa saja dalam metode observasi, kita lakukan dengan metode observasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi evaluasi itu juga bisa berubah. Oleh karena kelima hal tersebut yang saya sudah jelaskan di atas, maka yang pertama harus kita lakukan adalah merekonstruksi rencana pembelajaran kita. Kemudian, hal yang kedua adalah yang kita bisa lakukan adalah kreativitas pembelajaran. Di masa sekarang ini tentunya guru-guru dituntut untuk kreativitas.
untuk kreatif dalam menyampaikan pembelajarannya. Jika dulu kita hanya melakukan pembelajaran secara konvensional, diskusi, ceramah, dan lain sebagainya, saat ini guru harus memodifikasi pembelajarannya dengan cara-cara yang kreatif, tapi tetap mengarah kepada pencapaian tujuan. Kreativitas yang dimaksud di sini adalah kreatif dalam memilih, menentukan bahan, strategi, dan metode pembelajaran. Mengapa kita harus kreatif? Yang pertama, pembelajaran saat ini dibatasi oleh ruang dan waktu, seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Sementara kita mempunyai tuntutan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Yang kedua, guru harus melatih dirinya untuk kreatif. Situasi saat ini sebenarnya menurut saya merupakan titik awal dari perubahan dalam perolehan pendidikan. Luar sana ada banyak sumber yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita pakai untuk menjadi sumber belajar. Karenanya, guru jangan pernah berhenti untuk belajar dalam mengembangkan pengetahuan sehingga dapat menciptakan kreasi-kreasi atau kreativitas-kreativitas yang membuat siswa itu tertarik akan pembelajaran yang disajikan. Yang ketiga, mengapa kreativitas itu perlu? Dengan sajian pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, tentunya akan meningkatkan semangat belajar siswa dan tidak menutup kemungkinan siswa juga akan ikut untuk kreatif bersama gurunya. Hal yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini tidak lepas dari kreativitas. Di zaman sekarang ini tentunya teknologi sudah banyak disajikan, bahkan sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari. Oleh karenanya, guru juga harus dapat memanfaatkan teknologi tersebut dalam pembelajarannya. Guru jangan pasrah dan menyerah dengan keadaan, tapi guru harus belajar untuk segera beradaptasi dengan teknologi sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembelajarannya. Mengapa guru harus belajar atau guru harus memanfaatkan teknologi itu sendiri? Yang pertama, saat ini kita memasuki dengan namanya era teknologi yang biasa disebut era 4.0 atau 4.0. Bahkan sebentar lagi kita akan menuju ke 5.0 atau 5.0. Itu artinya bahwa peranan manusia bersama teknologi sangat diperlukan dalam proses kemajuan. Begitu halnya dengan pendidikan. Teknologi sangat banyak membantu dalam manusia belajar, namun juga haruslah terarah dan diarahkan oleh manusia itu sendiri. Dalam pendidikan, guru sebagai pengarah, teknologi sebagai alatnya. Saya ulangi bahwa dalam pendidikan, guru sebagai pengarah dan teknologi sebagai alat yang digunakan. Namun, bagaimana mungkin itu terjadi jika guru masih banyak yang belum paham akan pemanfaatan teknologi terkini? Masih banyak yang saya temukan di lapangan guru yang tidak memanfaatkan teknologi, yang alasan tidak mampu lah, tidak punya lah, tapi sebenarnya tidak tahu dan tidak mau belajar. Itu yang saya dapatkan. Selanjutnya yang kedua, mengapa guru harus memanfaatkan teknologi? Teknologi dapat mempermudah pekerjaan guru sendiri. Yang ketiga, saat ini anak-anak sudah banyak disuguhkan dengan kecanggihan teknologi. Oleh karenanya, jangan sampai justru guru lah yang ketertinggalannya dibanding siswa. Jangan sampai anak-anak kita lebih paham teknologi daripada gurunya. Sementara gurunya itu tertinggal dibanding siswanya. Tentunya dalam pemanfaatan teknologi pelajaran ada banyak pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Saya sendiri sebagai tenaga pengajar juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan cara sederhana. Kalau Bapak Ibu lihat di akun YouTube saya, dari mulai cara yang paling sederhana saya lakukan, itu demi untuk
memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, selagi kita juga sambil belajar dalam memanfaatkan teknologi. Jadi tidak ada kata-kata terlambat bagi kita untuk belajar akan pemanfaatan teknologi pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, hal yang keempat adalah yang kita bisa lakukan, melakukan komunikasi yang aktif. Di masa pandemi seperti saat ini, komunikasi merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam pendidikan. Bukan hanya komunikasi antara guru dan siswa atau guru dan sesama guru, tetapi yang paling penting saat ini adalah bagaimana guru juga bisa berkomunikasi dengan orang tua. Jika dulu hal ini jarang kita lakukan, namun kali ini komunikasi itu sangat perlu. Mengapa komunikasi itu harus ditingkatkan? Yang pertama, situasi pembelajaran yang terbatas, tentunya waktu siswa akan lebih banyak di rumah. Oleh karenanya, guru sebaiknya memantau perkembangan belajar siswa di rumah melalui komunikasi dengan anak dan juga pada orang tuanya. Dan kedua adalah orang tua juga ingin mengetahui perkembangan anak atau perkembangan belajar anaknya. Mungkin ada kendala-kendala pembelajaran siswa di sekolah, dan hal ini harus segera dikomunikasikan agar orang tua juga dapat membantu guru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga, agar terciptanya kolaborasi pembelajaran yang baik antara apa yang diberikan oleh guru dan juga apa yang diberikan oleh orang tua. Jadi, melalui komunikasi ini sangat penting bagi pembelajaran siswa di masa pandemi seperti saat ini. Masa pembelajaran terbatas, sekali lagi, antara sekolah dan rumah, kemungkinan besar adalah siswa lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Oleh karenanya, sebagai guru juga kita harus tahu perkembangan anak-anak didik kita. Demikian juga orang tua harus tahu perkembangan anaknya terhadap dari gurunya. Karenanya, perlulah kolaborasi yang aktif, yang baik dalam pendidikan antara orang tua dan juga gurunya. Berdasarkan pemaparan saya ini dari 4 hal yang saya sudah paparkan ini, maka dapatlah saya memberikan kesimpulan. Yang pertama, situasi pandemi COVID-19 membuat perubahan yang sangat besar dalam pendidikan. Perubahan ini merupakan titik awal dari perkembangan pendidikan. Oleh karenanya, saya selalu katakan bahwa janganlah kita berpikir bahwa kita akan kembali ke masa lalu dengan cara-cara tradisional dan konvensional, melainkan sekarang saatnya kita merubah pola pikir kita untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan mampu dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, guru jangan berhenti belajar. Teruslah untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan kita. Jangan karena kita itu merasa saya guru senior, saya sudah S1, saya sudah S2, dan seterusnya, kita berhenti untuk belajar. Karena pada prinsipnya, guru yang berhenti belajar itu adalah mati dan harus siap digantikan oleh yang lainnya. Ketiga, pemanfaatan teknologi sangatlah perlu dalam pembelajaran kita. Olehnya, guru harus segera beradaptasi dengan teknologi. Jangan sampai kita kalah pengetahuan teknologi dengan anak-anak murid kita. Yang keempat, tentunya tidak ada kata terlambat bagi kita semua, lagi kita memiliki kemauan untuk terus belajar. Bapak Ibu, inilah materi yang saya bisa berikan untuk Bapak dan Ibu guru dimanapun Anda berada. Kiranya materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita, para pendidik, secara khusus bagi kita dalam mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi yang masih berlangsung saat ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke semester genap di tahun ajaran baru
di tahun ajaran 2021 dan 2022, ada baiknya kita melihat, kita mengoreksi pembelajaran-pembelajaran yang kita sudah lakukan sebelumnya. Jika ada hal-hal yang baik, tentunya kita akan tingkatkan. Tapi jika ada hal-hal yang kita rasa kurang, pastinya kita akan mengoreksi dan memperbaiki. Sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Dan semua siswa tidak dirugikan. Justru mereka akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak lagi lewat pembelajaran yang kita lakukan. Demikian materi yang saya bisa bawakan ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam hormat dari saya.